Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gando Eko Julianto Suyoso. Di kesempatan ini saya akan memberikan kuliah KKPM T3 dengan topik anatomi dan fisiologi cairan otak, medula spinalis, dan proses refleks. 3 subtopik tadi itu akan saya bahas satu persatu. Tidak terlalu panjang, tapi semoga bisa memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Begitu saya mulai penjelasan saya. Ya, kita mulai dari istilah cairan otak ya. Cairan otak sendiri ini akronimnya ada banyak. Ini saya sebutkan ada 3. Jadi yang pertama CSF, ini adalah cerebrospinal fluid. CSS, cairan cerebrospinal, jadi ini term Indonesianya. Kemudian LCS, liquor cerebrospinalis. Apa sih CSS itu? CSS itu kalau bisa didefinisikan adalah suatu cairan jernih yang menyelimuti susunan saraf pusat yang menggenangi otak dan medula spinalis. Sehingga di manakah cairan cerebrospinal ini bisa ditemukan? Dia berada di rongga subarachnoid, yaitu di antara selaput arachnoid dan diameter, serta berada di sistem ventrikuler. Lalu apa sih fungsinya? Jadi fungsi utamanya sebenarnya dia memberikan proteksi kepada otak. Jadi cairan cerebrospinal ini berfungsi seolah-olah sebagai memberikan lubrikasi ya di antara tulang, otak, dan medula spinalis. Jadi kalau ada seseorang mengalami trauma pada kepala, cairan ini akan berfungsi atau beraksi sebagai bantalan. Gaya yang timbul dari trauma tadi akan didistribusikan merata ke seluruh bagian, jadi tidak hanya pada satu titik saja. Kemudian apakah ada fungsi lain? Ya, jadi cairan cerebrospinal ini juga berfungsi untuk mengatur tekanan intrakranial, jadi tekanan di dalam rongga kranium atau tengkorak. Jadi bila mana ada suatu peningkatan volume dari darah atau jaringan otak, maka kompensasinya si cairan cerebrospinal ini akan berkurang. Dan sebaliknya, bila ada penurunan jumlah volume dari organ yang ada dalam otak, maka misalkan terjadi atrofi otak, maka cairan cerebrospinal ini akan mengkompensasi dengan meningkatkan volumenya. Ada fungsi lain? Ada. Jadi fungsi lainnya adalah cairan cerebrospinal ini juga berfungsi untuk mentransportasikan. Jadi dia membawa produk-produk sisa metabolik, antibodi, dan misalkan ada agen patologis dari suatu penyakit dibawa keluar dari otak dan medula spinalis menuju ke aliran darah. Kemudian berapa sih volumenya? Ya, jadi produksinya per hari itu 500 mili, tapi kemudian akan direabsorpsi, diserap kembali, sehingga hanya bisa ditemukan kurang lebih 100 sampai 150 ml. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke produksi dari cairan cerebrospinal. Mengenai produksi cairan cerebrospinal, 70% dari total cerebrospinal fluid
atau cairan cerebrospinal ini dihasilkan oleh sel ependimal dalam plexus choroideus. Jadi ini plexus ini. Kemudian sisanya, dan tadi 70%, terus sisanya 30% itu dihasilkan diproduksi oleh permukaan ventrikel. Di permukaan ventrikel yang mengelilingi rongga subarachnoid ini juga menghasilkan cairan cerebrospinal, cuman jumlahnya nggak banyak, 30%. Plexus choroideus sendiri ini apa sih? Plexus choroideus ini adalah kumpulan vena. Jadi kumpulan vena yang terdapat di keempat ventrikel. Jadi sebagai informasi, ventrikel di otak itu ada 4 ya. Jadi plexus choroideus adalah kumpulan vena yang terdapat di keempat ventrikel otak. Kemudian sirkulasinya bagaimana? Jadi kalau sirkulasinya cairan cerebrospinal ini setelah diproduksi oleh plexus choroideus dan juga permukaan ventrikel, dari ventrikel 3 ini dia akan masuk ke dalam atau melalui foramen interventrikular. Di situ dia akan bergabung dengan yang sudah CSS yang sudah dihasilkan di sini, plexus choroideus di sini. Kemudian dia masuk ke ini melalui cerebral aqueductus menuju ke ini ventrikel keempat. Dari ventrikel keempat ini dia juga akan bergabung dengan, kan tiap ventrikel memiliki plexus choroideus. Jadi ventrikel keempat juga menghasilkan cairan cerebrospinal. Nah, dari ventrikel ketiga dan ventrikel keempat ini CSS-nya akan bergabung, kemudian masuk ke magna cisternae melalui foramen lateralusca dan melalui foramen tengah Magendie. Jadi kurang lebih daerah sini. Nah, dari sini dia menuju atau mengalir melalui ruang subarachnoid ke cerebrum. Jadi dari sini, nah dari sini dia mengalir ke cerebrum, dan juga di sini mengalir ke anterior, dan kemudian di mana di ruang subarachnoid di cerebrum ini terdapat sebagian besar lokasi villi arachnoid. Nah, apa sih villi arachnoid? Nanti kita bahas. Jadi hubungannya nanti dengan reabsorpsi. Jadi hampir seluruh cairan cerebrospinal yang diproduksi tiap hari itu diserap kembali ke dalam sirkulasi vena. Jadi menyerapnya itu melalui villi arachnoid. Nah, villi arachnoid ini adalah villi yang menonjol dari ruang subarachnoid. Sini. Villi yang menonjol dari ruang subarachnoid ke sinus vena otak, dan kadang-kadang juga masuk ke pembuluh darah sebelum tulang belakang. Nah, villi arachnoid ini sebenarnya adalah trabekula yang menonjol melalui dinding vena. Jadi karena dia trabekula menonjol sehingga mengakibatkan areanya dia itu sangat permeabel dan memungkinkan aliran cairan cerebrospinal mengalir bebas ke dalam sirkulasi setelah diabsorpsi tadi itu. Kemudian kita masuk ke sini. Sebenarnya apa sih yang menjadi parameter dari pemeriksaan cairan cerebrospinal? Ini sebenarnya ada makroskopis, mikroskopis. Yang makroskopis tentu adalah hubungannya dengan yang bisa terlihat. Ya, contohnya warna. Normalnya warna CSS, cairan cerebrospinal itu adalah bening, kayak aqueous gitu ya. Kemudian apakah bisa berwarna lain? Bisa. Warna abu-abu, nah itu berarti banyak leukositnya. Kemudian bisa berwarna merah, bisa. Berarti kalau merah ada darah. Kemudian bisa coklat, bisa. Coklat itu karena adanya eritrosit yang hemolisis. Bisakah berwarna kuning? Bisa.
Jadi kalau CSS pasien itu berwarna kuning, maka kemungkinan ada icterus atau kadar proteinnya tinggi, lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian keruh, normalnya tidak keruh. Bagaimana kalau keruh, Pak? Kalau keruh berarti kemungkinan adanya sel darah atau sel radang. Kemudian sedimen, tahu ya, sedimen itu endapan. Jadi setelah disentrifuge, setelah CSS-nya disentrifuge, nanti kelihatan ada sedimen atau tidak. Normalnya tidak ada sedimen. Kalau nggak normalnya berarti ada sedimen. Nah, ini hubungannya nanti dengan kekeruhan tadi. Kemudian adakah bekuan di situ? Nah, bekuan, kok ada bekuan? Ya, bekuan ini nanti kalau normalnya ya tidak ada bekuan, tidak mengandung fibrinogen. Jadi kalau bekuannya halus, nah kemungkinan ada meningitis TBC. Kalau bekuannya kasar, kemungkinan ada meningitis purulenta. Jadi semacam ya pembacaannya. Nah, prosedur ini mungkin kamu sudah tahu ya. Ini namanya prosedur fungsi lombal. Jadi dengan spuit dia ditusuk ke ruang subarachnoid untuk menyedot, untuk mengambil cairan cerebrospinal dengan kepentingan untuk pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Oke, next. Ya, cairan cerebrospinal sementara sampai situ dulu ya. Kita ganti ke medulla spinalis. Ya, mengenai medulla spinalis, di manakah lokasi medulla spinalis? Jadi medulla spinalis ini terletak di dalam canalis vertebralis. Pada orang dewasa, normalnya dia terbentang dari foramen magnus os occipital sampai discus intervertebralis antara vertebra 1, vertebra lumbal 1 dan lumbal 2. Tapi juga bisa berakhir pada vertebra thorax 12 atau lumbal 3. Foramen magnus occipital pada tahu ya. Jadi kalau kalian melihat bagian bawah atau bagian kaudal dari kranium, itu ada lubang besar bulat berbentuk lingkaran. Nah, itulah foramen magnum. Kemudian bentuknya medulla spinalis ini silindris dan panjangnya 40-50 cm dan berdiameter 1 cm sampai 1,5 cm. Kemudian medulla spinalis atau spinal cord ini dia memiliki penggelembungan di 2 tempat. Jadi dia melebar di 2 tempat. Yang pertama di intumescentia cervicalis, yaitu segmen C4 dan T1, membentuk plexus brachialis yang mempersarafi ekstremitas superior. Kemudian juga melebar di intumescent lumbosacralis, segmen lumbal 2 dan sacrum 3, membentuk plexus lumbalis dan sacralis untuk mempersarafi ekstremitas inferior. Jadi hubungannya dengan persarafan ekstremitas. Kalau yang brachialis ini untuk ekstremitas superior, kalau yang lumbalis ini untuk mempersarafi ekstremitas inferior. Oke, next. Medulla spinalis terbagi menjadi, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 4 segmen. Jadi sini kalau saya menunjukkan 5 segmen. Jadi yang pertama segmen cervical, segmen thorax, segmen lumbal, sakral, dan koksigeal. Kemudian
Ya, kalau medula spinalis itu dipotong melintang, ya, kalau dipotong melintang maka tampilannya akan seperti ini. Jadi medula spinalis ini tidak sempurna terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar. Jadi dia dibagi menjadi dua bagian yang tidak sempurna tadi itu oleh ini, sulcus medianus posterior dan fissura mediana anterior. Nah, medula spinalis ini terdiri dari dua substansia, yaitu substansia grisea atau abu-abu dan substansia alba atau substansia putih. Jadi ada yang menyebutkan kalau istilah Inggrisnya white matter dan gray matter. Nah, kita masuk ke substansia grisea dulu. Jadi substansia grisea ini terdiri dari sel saraf, kemudian neuroglia, dan juga pembuluh darah. Substansia grisea ini memiliki 4 kolom. Jadi ada dorsal horn, ventral horn, intermediate, dan lateral horn. Ini yang dimaksud ya. Ada ini posterior atau dorsal, dan ini anterior atau ventral. Kemudian juga ada di sini intermediate dan lateral. Nah, ini dorsal ini, yang bagian dorsal atau di gambar itu yang ini ya, yang posterior ini, itu mengandung neuron yang menerima informasi somatosensori dari tubuh untuk kemudian ditransmisikan melalui traktus ascending ke otak. Sedangkan ventral sebelah sini, dia itu mengandung motor neuron yang keluar dari medula spinalis untuk menginervasi otot lurik. Masih ingat ya, otot lurik itu otot yang bagaimana? Kemudian intermediate dan lateral horn, ini juga mengandung neuron yang menginervasi organ pelvik dan viscera. Nah, di dalam substansia grisea ini ada 6 nukleus. Jadi ada marginal zone, substansia gelatinosa, nucleus proprius, dorsal nucleus of Clark atau disingkat DNC, kemudian intromediolateral nucleus IMN, dan motor neuron medial plus patella terus disingkat sebagai MN. Marginal zone ini, nukleus ini untuk menyampaikan sensasi nyeri dan suhu ke otak ya. Jadi ini hubungannya dengan sensasi nyeri dan temperatur. Gelatinosa ini hubungannya dengan nyeri, temperatur, dan sentuhan ringan. Oke. Proprius ini untuk menyampaikan sensasi mekanis dan temperatur ke otak. DNC ini untuk menyampaikan informasi proprioseptif yang tidak disadari. Nah, apa sih proprioseptif itu? Proprioseptif itu adalah informasi proprioseptif itu adalah suatu jadi informasi tentang posisi dan gerakan dari badan atau anggota gerak kita yang lain. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang kemudian gampang jatuh, gampang kesandung, itu kemungkinan ada sudah berkurang kemampuan dari DNC-nya. Kemudian intromediolateral nucleus, ya ini menyampaikan informasi sensoris dari viscera ke otak. Kemudian yang lateral, motor neuron medial plus lateral ini
Dia ini terdiri dari motor neuron, jadi yang menginervasi visceral dan otot lurik. Oke, saya ulangi. Marginal zone ini nyeri dan temperatur. Gelatinosa nyeri, temperatur, dan sentuhan ringan. Proprius mekanis dan temperatur. DNC rangsangan proprioseptif yang tidak disadari di posisi badan, posisi kaki, tangan yang tidak disadari. Kemudian IMN hubungannya dengan informasi dari viscera ke otak, sedangkan motor neuron, dari namanya motor neuron, dia ini menginervasi viscera dan otot lurik. Ngerti ya teman-teman sampai sini? Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi substansia grisea, sekarang kita membahas substansia alba. Sama halnya dengan substansia grisea, substansia alba terdiri dari sel saraf, neuroglia, dan pembuluh darah. Nah, juga sama, dia memiliki bagian kolom anterior, posterior, dan lateral. Dia juga memiliki 3 traktus, yaitu traktus ascending, descending, dan konektor. Ascending ini kalau fungsinya dia adalah menyampaikan impuls sensoris menuju otak. Nah, descending dia menyampaikan impuls motorik dari otak ke efektor. Nah, jadi dari namanya aja bisa ketahuan ya, ascend itu naik, descend itu turun. Jadi ascend naik ke otak, descend itu turun ke organ efektor. Ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok disebut substansi alba kok putih? Karena memang proporsi penyusunnya ini lebih banyak serat sarafnya dibandingkan yang substansia grisea, makanya warnanya atau disebut substansia alba, substansia putih. Oke, next kita masih medulla spinalis. Oke, di medulla spinalis ini memiliki suplai darah dari arteri spinalis anterior ini dan juga arteri spinalis posterior. Apakah ada yang lain? Ada. Jadi juga memiliki tambahan suplai dari arteri medulari ini. Nah, arteri medulari ini kemudian juga memiliki bagian yang segmen paling besarnya. Jadi ada bagian dari arteri medulari yang paling besar disebut dengan arteri Adam-Kiewicz. Nah, ini arteri ini menyuplai darah di 2/3 bagian inferior dari medulla spinalis. Ya. Jadi ada 3 arteri, spinalis anterior, spinalis posterior, arteri medulari. Tapi kemudian ada bagian arteri medulari yang membesar yang menyuplai 2/3 bagian inferior spinal cord atau medulla spinalis yang namanya arteri Adam-Kiewicz. Next kita masuk ke kanalis spinalis. Jadi spinal cord itu kan terdapat di dalam kanalis spinalis. Nah, dia itu dikelilingi oleh ruang epidural. Ruang epidural ini atau epidural space ini berisi jaringan lemak, vena, dan arteri. Jaringan lemak ini berfungsi sebagai shock absorber ya. Jadi untuk meredam getaran. Spinal cord sendiri itu diselubungi oleh meninges. Jadi setelah kita mengelubungi medulla spinalis itu disebut meninges. Meninges di sini terdiri dari 3 lapisan. Saya menyingkatnya DAP, dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Dura mater adalah bagian paling luar, berwarna ungu. Ini ya, ini yang ini.
Kemudian di bawahnya yaitu arachnoid mater. Di bawah arachnoid mater itu ada pia mater. Oke. Tapi di antara pia mater dan arachnoid mater itu ada ruang subarachnoid. Masih ingat tadi ruang subarachnoid untuk apa? Ya, tempat isinya cairan cerebrospinal. Dura mater itu memanjang dari foramen magnum sampai filum terminale. Filum terminale, jadi di bagian kokse nanti itu akan menyempit menjadi seperti ini. Kemudian arachnoid mater, dia ini ke distal menuju conus medularis. Dia nih menuju conus medularis ini. Distal menuju conus medularis ini, dia akan membentuk namanya lumbar cistern atau subarachnoid. Jadi ini, lihat ini lumbar. Jadi dia menyempit. Nah, lumbar subarachnoid space-nya atau ruang subarachnoidnya akan semakin lebar, semakin luas ya. Nah, di area inilah dilakukan fungsi lumbar yang saya tunjukkan gambarnya di depan tadi, yaitu prosedur untuk mengambil sampel dari cairan cerebrospinal, dan bisa juga untuk lokasi dilakukannya anestesi spinal. Oke. Terakhir pia mater. Pia mater ini yang sudah menempel pada medula spinalis. Jadi bentuknya seperti membran tipis ya, yang menyelimuti medula spinalis, kemudian akar saraf dan pembuluh darahnya. Nah, pia mater ini menuju inferior ke sini, dia akan bergabung dengan filum terminale. Jadi pada akhirnya ini semua akan bergabung menjadi filum terminale. Oke, paham ya? Di sini medula spinalis. Kemudian, nah, proses refleks. Nah, sebelum kita ini proses refleks itu apa tuh? Mungkin sudah pada tahu ya. Refleks itu apa? Jadi refleks itu adalah suatu respon yang involuntary atau tidak disadari, kemudian cepat, yang ditimbulkan karena rangsangan sensoris. Ya, jadi tidak disadari, cepat. Oh ya, dengan tambahan lagi, dengan pola stereotip yang ditimbulkan karena rangsangan sensoris. Nah, jadi dia nggak lewat otak, teman-teman. Jadi ada suatu, misalkan ini gambar ini ya, jelaskan. Ada potensi, ada potensial aksi di sini, atau kalau di buku kaitan sebutnya action potential AP, dan diterima di reseptor di kulit, reseptor sensoris di kulit. Kemudian dia akan diteruskan oleh neuron sensoris atau di sini disebut neuron aferent menuju ke interneuron. Interneuron dia menghubungkan antara neuron sensoris dan neuron motoris atau di sini neuron efferent. Nah, dari sini akan selanjutnya disampaikan ke efektor atau muskulus. Bisa dimengerti ya di sini proses refleks. Jadi tidak menuju ke otak dulu, jadi langsung diteruskan. Oleh karenanya kalau kalian teman-teman ini misalkan megang benda panas, tidak sengaja megang benda panas gitu ya, pasti nggak akan berpikir lama, oh ini panas, harus dihindari dulu. Enggak, jadi langsung tidak disadari, langsung dilempar atau dibuang itu barang yang panas itu. Sampai sini bisa dipahami. Jadi proses refleks ini sifatnya pertama involuntary, tidak disadari, kemudian cepat sekali, kemudian bisa berupa pola. Kenapa kok pola? Karena bisa jadi terbentuk akibat
pembelajaran. Jadi kalau misalkan tahu, oh ini panas, harus dihindari. Oh ini tajam, harus dihindari. Oh ini berbahaya, harus dihindari. Nah, itu refleksnya. Ya, semoga penjelasan singkat yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.